Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan paket tracer untuk point-to-point single area OSPF versi 2, yaitu untuk IP 4. Di sini objektifnya kita akan mengkonfigurasi router ID untuk masing-masing router. Kemudian kita akan mengkonfigurasi jaringan OSPF routing. Kemudian kita akan mengkonfigurasi passive interface dan akan melakukan verifikasi OSPF configuration. Di sini sudah ada addressing tabelnya yang nanti kita akan gunakan pada lab ini. Backgroundnya, pada aktivitas ini kita akan mengaktifkan routing OSPF menggunakan network statement dan wildcard. Terus kita akan menggunakan OSPF routing pada interface dan menggunakan network statement quad 0 mas pada interface tersebut. Dan tambahannya kita akan mengkonfigurasi explicit router ID dan passive interface. Instruksinya di sini sudah ada. Part 1 kita akan melakukan konfigurasi router ID. Terus kemudian kita akan melakukan menjalankan OSPF routing proses pada semua router. Itu menggunakan ID 10. Oke, kita coba dulu ke router 1. Katanya proses ID-nya 10. Ganti dulu ke router 2 dulu aja. Enable router OSPF 10, router ID-nya 222. Oke, ini sudah yang step 1 2 airman. Sekarang kita ke router 3, enable conft. Ini saya buat ini biar enggak dia nge-look up domain. OSPF router OSPF 10, router ID-nya 333. Oke, sudah. Router 1 and conft router OSPF 10, router ID-nya 1121. Oke, sudah. Kalau mau melihat router ID dari sebuah router untuk OSPF, kita bisa ketikkan show IP OSPF. Ini udah ada OSPF-nya, prosesnya nomor 10, terus router ID-nya 111. Lanjut ke part 2, kita akan mengkonfigurasi network untuk OSPF. Nah, kita pada kali ini kita akan mengkonfigurasi OSPF routing menggunakan network command dan wildcard mask. Kita lihat dulu berapa banyak statement yang digunakan untuk mengkonfigurasi OSPF untuk meroute semua network pada router 1. Kita tampilkan dulu ada berapa interface. Nah, di sini bisa 2. Di sini bisa 2 network statement atau 3 network. Yang pertama itu untuk 192.168.10.1 dan yang kedua itu 10.1.1 dan 10.1.1.5, atau kita bisa tiga-tiganya. Ketiganya ketikin semua network statement untuk masing-masing alamat IP address. Oke.
Caranya untuk mendapatkan wildcard mask yaitu kita mengurangi subnet mask dari masing-masing interface dengan angka 255, 255, 255. Kita lihat dulu. Yang router 1 dia /30. Oh, berarti ini masing-masing kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan 3 network statement. Network statement, coba lihat. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, kalau kita dilihat ya tadi subnet masknya /24/24/24. Untuk mengkonfigurasi network OSPF agar di advertise, kita harus menggunakan wildcard mask. Wildcard mask ini itu ya tadi subnet masknya dikurang dengan angka ini 255, 255, 255. Kita coba. /24 itu subnet masknya 255, 255, 0. Terus kita kurangkan 255, 255, 255, 255, 255. Ini subnet mask. Hasilnya 0.0.0.255. Terus yang selanjutnya, ini /30. 252 berarti 3. Ini juga sama 30. Untuk yang ini 0 255. Oke. Ini sudah ada. Nanti kita coba konfigurasi untuk router satunya. Konfigur terminal router OSPF 10 network. Yang pertama dulu 10.0.10.1.1.0 network mask ya. Ininya network mask. Network number 10 1. Bukan network host yang dimasukin. Titik 1 titik 0 wildcardnya 0.0 titik 0 titik 3 area 0. Terus yang ini selanjutnya itu network hostnya 4. Terus yang ini itu 92 68 10.0 0.0 255 area 0. Oke, and kita write name dulu. Kita ketikkan interface-nya sudah ada atau belum dengan cara show IP OSPF interface. Serial sudah up. Lihat di sini kan serial 1 udah up. Gigabit Ethernet 00 sudah up. Oh, serial ininya masih belum up. Yang 00. Yang 00 kita coba lihat dulu subnet masknya. Oke.
Ada kesalahan, berarti bentar. Terus SPF 10 yang bagian ininya tetap 1, ininya 4. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita ketikkan lagi show IP SPF interface. Ini udah ada serial 01, serial 01. Udah benar sekarang, udah 3 interface. Sekarang kita lanjut ke router selanjutnya. Configure network for OSPF menggunakan interface dan quad zero mask. Oke. Kita ini untuk router 2. Router 2. Kita coba lihat alamat IP address-nya. Ini. Coba tulis lagi dulu. Ini router 1. Router 2. Satunya router 2 satu ini 24, ini /30, ini /30 24. Kita kurangin lagi subnet masknya. Subnet masknya yaitu /24. Nah, untuk yang /24 subnet masknya ini berarti wildcard masknya dikurang 255 kurang 255 0. Ini 0. Ini 0. Ini 255. Oke, itu untuk yang subnet mask /24. Kemudian kita ke 20.1 ke yang ini, kita coba kopas saja. Wildcardnya subnet masknya /252. Ini berarti 3 terus 30. Ini /30 juga sama. /30 juga sama 252. Oke. Sekarang kita coba konfigurasikan untuk router 2. Router 2. Router SPF 10 network yang pertama dulu 92.168.20.0. subnet masknya 250 wildcard mask 255, area 0. Kemudian yang IP kedua networknya 10.1.1.0, berarti networknya ya, network host bukan network ID, namanya network ID bukan network host. 0.0.0.2.3 area 0. Kalau masih belum mengerti tentang network host, network address, terus broadcast address, coba saja dibuka untuk IP addressingnya, course untuk IP addressingnya. Terus yang selanjutnya 9, berarti network hostnya kita coba lihat dulu. Network hostnya berarti 48. Kita coba ketikkan show IP SPF interface. Gigabit Ethernet 00 udah, serial 01 udah, serial 011 sudah. Oke, sudah tiga-tiganya sudah berhasil.
Sekarang untuk konfigurasi yang selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi OSPF dengan menggunakan router interface. Jadi langsung ke interface mana yang akan menjalankan OSPF. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi pada router 3. Nah, kita lihat dulu. Kita mau konfigurasi router 3. Di router 3 ini mana sih interface yang mau di-advertise atau bergabung ke routing protokol OSPF. Di sini ada 3. Yang pertama ini serial 011, kemudian ini serial 010, kemudian ini gigabit Ethernet 00. Kita coba masuk ke masing-masing interface-nya. Caranya konfigurasi untuk cara yang kedua untuk melakukan konfigurasi OSPF bisa langsung ke interface-nya. Berarti kita coba ketikkan interface serial 010 IP OSPF 10 area 0 area 0. Oke. Kemudian ke yang selanjutnya 1 ketikkan IP OSPF area 10. Oke, udah. Kemudian ke interface gigabit Ethernet 00. Ketikkan IP OSPF 1 area 10 area 0. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ketikkan OSPF-nya sudah berjalan di semua interface atau belum. So IP OSPF show IP OSPF interface serial 010, serial 011 dan gigabit Ethernet 00. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat lagi PT activity-nya. Kita akan mengkonfigurasi passive interface. Nah, biasanya kan tadi kita konfigurasi interface pada setiap konfigurasi OSPF pada setiap interface. Nah, di interface tersebut dia mengirimkan paket protokol OSPF, yaitu mengajak router tetangganya untuk melakukan adjacency routing protokol OSPF. Nah, di sini pada jaringan atau pada interface yang dia tidak ada routernya, itu best practice-nya harus dikonfigurasi passive interface. Artinya apa? Artinya interface ini tidak akan dikirimkan paket OSPF adjacency untuk protokol OSPF. Tapi dia tetap di-advertise jaringannya. Untuk contoh yang ini, berarti kan interface mana yang dia tidak ada routernya. Berarti yang ini 1, yang ini 2, terus yang lain 3. Nah, caranya kita masuk ke tiap interface tersebut, terus ketikkan passive interface. Nah, kita ketikkan di sini di router 1 dulu ya. Conft router OSPF 10 passive interface, ini gigabit 00. Oke, sudah. Kemudian router 2 juga. Gigabit Ethernet 000. Coba lihat. Ya, gigabit Ethernet 00. Terus kita lihat di sini, bagian sini gigabit Ethernet 00 juga. Yang router 3.
router SPF 10 passive interface gigabit ethernet 0000. Nah, di sini sudah ada. Nah, sini sudah dikonfigurasi paket tracernya. Nah, sekarang kita akan melakukan verifikasi dari konfigurasi protokol SPF kita. Caranya kita ketik di salah satu router. Saya contoh router 1 ya. Pertama, buat ngeceknya, pengecekan, cek OSPF interface, kemudian cek OSPF neckboard, kemudian cek OSPF root, kemudian cek routing tabel. Nah, yang pertama cek OSPF interface. Caranya show IP OSPF interface. Kita lihat masing-masing interface yang terhubung ke router sudah ada di OSPF atau belum. Serial 00, kita coba jalankan ininya saja. Serial 010 ini sudah. Gigabit Ethernet 00 sudah. Serial 010 1 sudah. Nah, berarti sudah OSPF-nya sudah jalan di semua interface. Nah, di sini tadi kan kita konfigurasi passive interface. Di sini ada tulisannya Gigabit Ethernet 00 itu menggunakan passive interface. Jadi tidak akan mengirimkan OSPF protokol, paket OSPF protokol di Gigabit Ethernet 00. Kemudian yang kedua, ini saya ketikkan dulu saja. Ini perintahnya. Terus yang kedua, show IP OSPF neckboard. Sini udah ada. Nah, di sini sudah ada router tetangganya, yaitu router ID 333 yaitu router 3, dan router ID 2 yaitu 222 sudah terhubung dengan stateful. Selanjutnya cek OSPF root, show IP OSPF, show IP root SPF. Nah, di sini sudah ada. Di sini sudah ada informasi prefix atau IP address dari masing-masing router, yaitu router 2 dan 3. Ya, ini contoh, ini subnet yang di belakang router 2 dan ini prefix atau subnet yang di belakang router 3. Caranya show IP root SPF. Dan yang selanjutnya routing tabel, show IP root. Nah, di sini sudah ada lengkap. Dia menampilkan seluruh routing, seluruh informasi prefix dari semua protokol atau dari semua interface juga ada. Oke, sudah. Kalau kita lihat completion-nya sudah 100. Oke, itulah konfigurasi untuk point-to-point single area OSPF versi 2. Terima kasih, sampai bertemu kembali.